Bu Eni sudah punya Instagram. Lo udah ditelepon sama Meta belum? Gue udah tadi tanyain nih. Udah ditelepon sama Meta belum? Kok ini putih telurnya ke double gitu ya? Apa isinya dulu? Meta Meta yang mana? Nggak tahu Meta siapa. Hah? Jadi kita bahas apa ini, Bang? Nggak klarifikasi, Hmm? nggak klarifikasi kayak itu siapa Ibu Duta Klarifikasi. Apa yang perlu aku klarifikasi? Hmm? Tuh, ditanya lagi, Pak. Udah ada ditelepon sama Meta belum? Meta siapa? Oh, sih. Ya lu tanya dong Meta siapa? Bahas Meta, Meta siapa? Metamorfosis. Meta bata bola balik. Lihat Ades. Tuh, udah pada dihubungi Meta dari Amerika belum? Pas telur tuh gini. Bang. Siapa dari Amerika? Hmm? Guys, coba di sini jelasin sama Bang Sunan. Siapa tahu Bang Sunan bisa memberikan arahan atau memberikan kita pengetahuan. Ya, tapi sebelumnya saya mau dengar dulu klarifikasi dari siapa? Dari Ibu. Oh, kalau gue jangan manggil ibu dong. Gila lo manggil Kakak. gue ibu. Tante. Kalau saya Neng, panggil kakak, tuan lo juga. Uni lah. Kan gue orang Padang. Jadi mungkin di sini netizen ada yang bertanya-tanya, Hmm. kok Bang Sunan bisa kenal sama Kak Putri gitu kan? Ini Kak Putri loh ya, ini Kak Putri, bukan Kak Fitri, beda. Ya, ini Kak Putri ini. Nah, bagaimana klarifikasinya? Kok bisa kenal Bang Sunan? Apakah karena Bang Sunan sudah tidak berkawan lagi sama ibu yang itu? Atau memang kita sudah lama berkawan? Coba dijelaskan, Bu. Kok sorry, maaf. Kak Putri ya, Kak Putri loh. Ingat, bukan Kak Fitri, ini Kak Putri. Jadi begini ya, aku itu sudah berteman dengan Bang Sunan itu sebetulnya bukan berteman, kita lebih ke kekeluargaan. Ya, betul. Betul sekali, karena dari orang tuanya Bang Sunan dengan orang tuaku itu sudah menjalin silaturahmi semenjak muda. Turunlah ke anak-anaknya, kebetulan karena papanya almarhum Bang Sunan itu lebih tua, ya papaku adik, begitu juga aku. Oh, Jadi gitu ya. seperti itu ya. Lu nganggap gue adik nggak? Ya, ya, betul. Ya, Oh, jadi seperti makanya, itu. makanya Ah? siapa yang nyerang-nyerang lo urusannya sama gua, siapapun. Ya, apa-apa nih, sampaikan aja ke siapa yang nyerang-nyerang Mbak Putri. Ya, Mbak Put. Kebetulan ya itulah gunanya saya bergaul, berteman, berkawan, dan punya abang-abang ya kan. Gunanya itu. Jadi kalau saya nggak bisa pakai tangan saya sendiri, karena kebetulan bukan artis, nggak bisa juga pakai buzzer ya kan. Jadi saya lewat abang saya aja. Oh, gunakanlah tangan orang lain untuk tujuan dendam Anda gitu maksudnya. Ya kan saya kan biar elegan kan, biar nggak kelihatan kalau saya itu penjahatnya. Oh, gitu. Jadi kita serahkan aja ke orang lain yang jadi penjahatnya. Jadi aku tetap elegan ya kan, tetap dibilang baik ya kan depan orang. Jadi kalau misalkan orang menganggap abang jahat itu derita Anda. Aduh, bisa. Begitu ceritanya Bang. Ya, ya. Mm-mm. Jadi Ya, gitu ya. ya. Jadi kalau nggak suka sama
orang atau kesel dendam sama orang, jangan pakai tangan sendiri ya. Jangan bawa preman-preman, bawa. Walaupun Jangan pakai negara ini, walaupun negara ini negara hukum, kita bawa preman-preman. ya. Ayo. Dan jangan pakai uang sendiri ya. Jangan pakai uang sendiri. Jangan, kalau bisa hasil dari apa tuh namanya Markus. Lo mancing gue ya, lo mancing gue nih. Gokil. Loh, netizen nggak pernah lihat gue ketawa sampai kayak gini loh. Cuman lu yang bisa bikin gue ketawa gitu. Iya pokoknya gitu, bawa preman, uangnya hasil Markus. Pokoknya nggak boleh mengeluarkan uang sendiri karena tidak cukup juga. Karena banyak banget soalnya yang di belakang itu ya kan. Belum rokok, belum makan ya kan. Belum nanti nongkrongnya, atur strateginya ya kan. Nggak mungkin kasih di warteg. Gila loh. Malu ah. Gokil, gokil, top lu. Top Jadi banget begitu. lu. Jadi strategi aku begitu bang. Jadi abang nggak boleh kasih tahu siapa-siapa ya. Nggak boleh. Ya, Ya, nggak oke. boleh. Ya, Ini antara kita berdua aja ya. ya. Paham Ya, kan? mereka yang denger-denger aja cuman dikit doang nih sih. Oh iya, oke, oke. Ya udah. Jadi gitu. Ini contoh yang harus ditiru ya. Jadi kalau kita nggak suka sama orang, dendam sama orang itu jangan pernah menggunakan tangan atau uang dari kantong sendiri Betul. ya. Betul. Gunakanlah sebisa mungkin hasil Markus. Gitu. Saya ulangi lagi ya. Gitu loh. Tapi ini cuma kita berdua doang yang tahu, Bang. Kita berdua. Iya, Ya, ingat. iya. Nggak boleh ada Ini yang denger. gue yakin juga 341 orang ini nggak tahu apa yang kita omongin. Mereka nggak tahu. Mereka Nggak nggak tahu. tahu. Pokoknya nggak Nggak tahu tahu. mereka. Nggak tahu. Cuma kita doang. Iya, Mm-mm. yang Mm-mm. tahu lu, gua, sama Tuhan. Iya, betul. Bertiga itu Ya kan? namanya. Bukan berdua lagi ya kan? Nyatanya dari tadi nggak ada yang komen tahu tahu apa yang kita bahas, nggak tahu mereka. Iya, nggak tahu. Pokoknya mereka nggak tahu aja. Lu sih emang top banget lu, sumpah lu. Lu dari dulu, dari dulu lu. Bang, gua pingin kenal itu bang sama Pak Yamin bang. Siapa dia? Namanya Pak siapa ya? Muhammad Yamin Nasution ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu gua. Apa Ya. beliau? Tuh mungkin ahli hukum ya atau kayaknya pengacara atau ahli hukum gitu ya. Hmm. Hmm. Pokoknya gue pingin 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 adu argumen sama Pak Yamin itu. Ya maksudnya adu argumennya sebatas gua ilmu yang gua tau yang gue belajar dari lu lah ya. Kan gua pakai kedua dia kenali hukum ya kan gitu loh. Oh advokat juga. Oh advokat juga bang. Mungkin senior kali ya, di atas saya jauh mungkin. Enggak sih kelihatannya masih muda ya. Maksudnya kayaknya setara lah sama lo deh. Gue pikir juga udah Enggak lah. bapak-bapak. Sebetulnya sih kayaknya manggilnya bang sih. Cuma kayak Gua kan 50 juga belum. Gua masih 40-an, Bu. iya 40 ya. Tahun berapa lo 40 ya bang? Gua 40-an, belum 50 gua. Iya pas pas bulan 40-nya lu di tahun berapa? Gue mau nanya. Gua lupa. Lu jangan kayak gitu dong. Ini kita ngomong nggak cuma berdua. Ini lab. Oh iya benar-benar. Karena gue ingat banget ya di saat gue umur 20 tahun itu di tahun 20 tahun yang lalu umur gue 20. Itu gue ingat banget. Gue inget banget. Jadi kemarin Bang ada cerita, gue juga lihat sih videonya. Jadi intinya si ibu ini ya kan ingin bertanya, tapi pertanyaan dia itu sepertinya salah orang yang dia tanya, sepertinya. Terus abis itu dia bilang bahasanya adalah bahwa sebetulnya dia tahu gitu loh bahwa terdakwa ini banyak menyakiti hati banyak orang, katanya. Dijawab lagi, kalau memang kamu tahu, kenapa kamu tidak lapor? Kalau kamu cuma mau ngomong begini aja, itu namanya gosip menurut saya. Kata dia bilang gitu. Jadi, abis itu dia keluar, akhirnya dibilang begini. Menurut saya itu dia itu ibarat ayam tanpa kepala. Jadi ngocehnya nggak ada artinya.
Ayam tanpa kepala. Oh, Kentucky Fried Chicken. Itu kali maksudnya, ya kan? Gitu. Gue juga nggak enak kan mau bilang KFC kan gitu. Cuma ya udahlah gitu. Mendingan jangan jangan bilang KFC, itu enak makanan, ya. Bagaimana kalau kita bisik lah, kita ngomong apa adanya aja, biar lu pada tahu juga kelas gua. Laki kan? Eh, makanya gua orang bilang itu LC itu leci, gua nggak percaya karena gua nggak pernah ketemu yang model begitu, nggak ada yang begitu tuh nggak ada, nggak banget lah gitu loh. Ya lu mainnya di mana? Lu Kalau mainnya lu di mainnya di kota, jangan disamain sama di kampung. Udah. lu sih kalau ngomong emang paling Ya, ya, ya gimana? Lu katanya nggak nemuin. Lu kan orang kota, mainnya dari kota, 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 gitu kan ya. Kalau ya misalkan memang yang dia orang kampung, ya lu nggak bakal nemuin. Emang lu main di kampung? ya ya benar-benar sih Ya benar-benar udah kan gitu. ya ya Ya. benar-benar. Jadi pala gue jadi waras. Gue ngobrol lama lo, pala gue jadi waras. Iya Lu benar. dari mana Semua yang lo sih? omongin akal. Hah? Emang lu dari Habis mana? BAP baru BAP Oh di gitu. Polres Selatan. Oh, Biasa Martis Sari. selatan nih kayaknya lagi sibuk ya. Iya. Jadi gini guys, kalau Pak Sunan Kalijaga itu bikin laporan, saksinya tuh artis-artis, ya kan? Ada Emma Waroka, ada Ayu Aulia, ada Barbie Kumalasari, gitu. Hmm. Pokoknya kalau Bang Sunan pasti sekelilingnya artis. Oh, udah Lu pasti. tahu, lu Pasti. tahu gua kan? Iya. Bukan dengan terima yang jelek nih, bukan dengan terima yang jelek. Cuma kayaknya kalau misalkan nggak cakep, kayaknya in frame tuh kayak busuk aja gitu ya. Kalau yang Iya, itu kan enak ya, di samping gitu ya, betul. ya kan? Gitu. Iya. Makanya gue tadinya nggak percaya sih kalau orang-orang pada bilang, itu kan LC. Nggak ada LC kayak gitu. Nggak ada. Nih ya, gue kasih tahu nih. Mungkin mungkin lu pada nggak tahu. Gue dari tahun 2012 ya, itu sudah pegang grup grup terkenal, diskotik terkenal, karaoke terkenal di mana-mana, grup stadium. Sampai detik ini pengacaranya, lawyernya, in-house lawyernya tuh Sunan Kalijaga. Ya, mata gue tuh udah lihat yang namanya ribuan LC dari tahun 2012 sampai detik ini. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Makanya gue nggak percaya kalau dia LC itu, gue nggak percaya. Lu jangan bikin gue jadi nangis dong, Bang. Nggak ada, bener nggak ada. Itu Sedih aku ngomong nih ya, jadinya. demi Allah, demi Tuhan, gue nggak pernah nemu. Gue semenjak 2012, gue nih pengacaranya grup stadium sampai sekarang. Oh, Stadium pecah tuh. diskotik, Pecah tuh, pecah tuh. stadium karaoke, nggak ada. Nggak ada LC kayak 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 si Mbak itu, nggak ada gitu loh. Bingung gue makanya. Ya udah kalau gitu mendingan kita tanya aja sama Meta, Bang. Dari tadi nih pada ngomong Meta semua nih, Ya, kita tanya aja sama Meta. apa lagi? Meta tuh siapa? Gue di sini mau nangis, iya, mau ketawa, iya, bingung gue. Siapa lagi? Enggak, kita tanya aja sama Meta. Siapa tahu nanti Meta dari headquarternya nelpon lu, Bang. Dia menjelaskan semuanya ke lu. Ada yang ngomong LC kampung mah Bang Sunan. Tuh kan, kaput undang Meta buat join tuh. Lihat tuh, Ya bayangin. Meta siapa? Metanya Meta siapa? Aduh, aduh. Jadi, kan sebetulnya kan di dunia ini kan, apalagi di Indonesia banyak lah ya orang penting gitu loh. Bahkan lebih penting daripada huru-hara di dunia sosial media itu, ya kan? Tiba-tiba katanya ada yang akunnya udah 1 juta itu hilang kemarin. Nah, terus dia sampai menunjukkan bukti bahwa dia itu ditelepon sama Meta katanya. Oh, Meta itu adalah kayak Meta itu apa sih kayak perusahaan Facebook gitu-gitu ya Nin ya? oh iya, 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 Nah, iya. itu namanya kan Meta gitu. Jadi katanya dia ditelepon langsung sama Meta itu untuk membahas
apa namanya, kalau nggak salah untuk membahas sosial media yang sampah-sampah lah katanya. Kalau nggak salah ya, gue nggak tahu deh. Seperti itu. Maksud gue kan banyak ya orang-orang yang lebih kreatif gitu ya, yang lebih apa, yang lebih pengikutnya tuh yang lebih 2 juta, 3 juta gitu loh. Tapi kenapa satu orang itu bisa ditelepon langsung dari metanya itu? Hebat gak? Oke, tapi setahu gua nih ya, gua kan tahu nih. Hmm. Setahu gua itu followernya bisa naik sampai jutaan itu karena siapa? Ini loh yang rame di persidangan. Oh, Nikita Mirzani. Itu Oh, followernya langsung set 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 gitu. Setahu gua, gue sih nggak tahu ya. Soalnya nggak kenal juga sih. gua juga setahu gua. Ya kalau lo Nah, kan itu aslinya kenal tadinya. Kalau gua kan aslinya emang nggak kenal. Bapak gua aja kenapa? diakuin, ntar lo diakuin Gua udah lagi bilang lagi. gua gak pernah ketemu Elsie yang kayak begitu, gak kenal. Kenapa lo bahas Eh, LC lagi sih, tahu Bang? kalau ada Elsie yang bentukannya kayak gitu, ya paling gua kasih 50.000 udah buat 5 jam. Ngapain 50.000 5 jam, Bang? Bang, gue bikin nangis, Bang. Ya, gua suruh nyanyi, gua tinggal pulang, ya kan? Kalau Aduh. bentukannya kagak enak, suaranya nggak enak, terus lu mau ngapain? Bentuk kagak enak dilihat, suara kagak enak, terus mau ngapain lu? Udah gitu kemarin bangga bangga lagi, kemarin bangga bangga lu dia, gue lihat di video viral. Ini abang gue wakil menteri, nggak taunya abangnya dia yang wakil menteri masuk tangkep KPK. Jadi bawa sial tuh, iya kan? Masa sih? Untung gue nggak diaku-aku abangku. Aduh. Kalau gue sih Lo cukup nggak nggak. apa-apa ngakuin, lo ngakuin gue abang nggak apa-apa, gue selalu happy ya kan kalau lo akuin abang. Jangan udah ntar lo akuin abang di tengkong KPK lagi. Gila lo, astagfirullah kali gue. Ngapain gue emangnya? Mandi laundry gue. Money laundry yang ada bolak-balik laundry cucian laki. Iya, sialan tuh udah jadi babu gue. Iya, gue di Amerika tuh gue nyuci sendiri loh. Jadi mereka kayak ada washing roomnya gitu ya. Nyuci Ada, sendiri gue. kayak laundry coin gitu dibilangnya. Ya kayak Sebetulnya gitu. gue ada di rumah cuma malas aja, Bang. Maksudnya kalau di sini kan nyucinya sejam, kalau di situ 30 menit, cuci, keringin 30 menit, sejam selesai. Hmm. Gitu. Hidup di luar negeri begitu, Bang. Jadi otak tuh kebuka, ya kan? Nah, Gitu. lo udah di luar negeri bagus daripada lo di Jakarta jadi Markus lagi. Markus, udah di luar negeri aja. Iyalah. Udah cukup lah gue jadi Markus kemarin ya nggak? Sekarang waktunya aku menikmati aja duit Markus aku mah. Yang penting kerjaan selesai. Iya, gitu Bu. Iya, Bu, gitu Bang. by the way, ini gue lagi janjian sama anaknya Pak Eka Cipta Wijaya almarhum, konglomerat Hmm. yang punya Sinarmas. Ah, Gue lagi janjian mau diundang makan malam gitu. Gue makan malam dulu ya sama dia ya. mantep ya Bang ya. Demi Allah Gila demi sih. Tuhan, nih demi Allah demi Tuhan, gue nggak bohong. Gue sekarang lagi ditunggu sama Pak Freddy Wijaya. Pak Freddy Wijaya tuh anak dari konglomerat ownernya yang punya Sinarmas, Pak Eka Cipta Iya. Wijaya. Kalau bergaul tuh ya harus seperti itu Bang, ya kan? Jadi bergaul itu yang tenang gitu loh. Kalaupun ada masalah pun juga masalahnya bukan masalah masalah ece-ece receh ya. Kan enak gitu kan. Kalau cuma masalah-masalah receh itu kan aduh gimana ya Bang ya? Nggak bisa berkata-kata aku tuh, ya kan? Yalah, Apalagi kalau misalkan jadi Markus, nggak selesai permasalahannya, gitu loh. malah blunder. Kesian orang blunder. Malah blunder, ya kan, gitu. Kalau kita kan satset satset gitu kan. Loh kita kalau ngerjain kasus berapa kali beres terus Bu? Ya, Iya.
Ya, Itu walaupun gua kan gara-gara lo kemarin sekolah hukum kan. pengacara ngelaporin saudara kita pakai satu laporan Pengacaranya polisi. yang kita kita ini laporin. Emang itu gila sih, Sinting gila mirip anjing. Iya, Apa dia dia? masuk loh. Put, Hah? masuk di Polda sebulan. Gua yang dorong masuk. Udah. Ditahan sebulan di Polda. Iya, Ampun ditahan nggak? di Polda. Hah? Ampun. Ya ampun lah, dia bilang gua pokoknya kalau ketemu ketemu Sunan mah ampun dah katanya gitu. Oh gitu. Sungkem Ya, nggak dia? Sungkem nggak? Sungkem suhu. segala. Kalau kita kan nggak gila yang apa istilahnya, kemarin ada yang bikin tuh apa, intinya mereka nggak mau sungkem, nggak mau sujud. Emang nggak perlu sungkem sujud buat buat Tuhan aja, buat Allah aja, ya nggak. Betul sekali. Gue setuju sama abang gue lah pokoknya. Malam ini pembahasan kita ya cuma kita bertiga aja ya bang yang tahu ya bang ya. Ya, Kan cuma lo, gue sama Tuhan yang tahu ya. yang lain nggak tahu. Maksud-maksud, ya yang lain nggak tahu. Maksud-maksud yang kita ini ya begitulah. Ya udah bang, lo mendingan makan dulu, sampaikan salam, sukses selalu abangku, sampai ketemu di Jakarta. Kalau gua nggak balik ke Jakarta, tolong anda ke Melbourne, Oh ya, itu udah diagendakan kok, tenang aja. ya. Ya lo Karena tahu kan, gue tiap akhir tahun kan kalau nggak ke Amerika, ke London, Eropa gitu loh. Cuman gue agendakan sekarang ke Melbourne, Australia. iya. Kita kumpul di sini ya. Iya. Oke. Biar nggak biar nggak Udah lo jangan banyak sendiri. ketawa, ntar disangkain lo kesurupan. Ah, gila-gila lo kadang-kadang. Ya udah, sehat-sehat ya. Salam buat Bye. dadah. Emang ini ya. Kalau udah sama abang gua, bacot itu nggak bisa ditahan-tahan ya. Udah kenyang. Dia tadi lagi ngomongin siapa sih? Heboh kali ya kalau gua ini live bareng si Bang Sunan itu. Gue tuh bingung ya caranya Meta nelpon gimana sih? Meta itu bukannya itu ya Nin ya? Nggak tahu Dia Kak. itu kayak programmer gitu kan? Setahu gue dia program deh Meta itu. Oh, nggak kenal gue. Pantesan deh ngomong kayak begitu gue ketawa-ketawa doang. Enggak, setahu gue itu Meta itu programmer, program namanya Meta gitu. Jadi nggak bisa dia nelpon, gimana ceritanya? Meta, meta batin, sialan, ngakak. Seru ya, seru-seru dunia itu ya. Meta induk perusahaan IG, WhatsApp, dan FB. Iya, berarti kan Meta itu adalah perusahaan atau program kan? Karena di IG kan ada tulisannya tuh, Meta itu yang verify itu kan Meta dibilangnya, Meta verify gitu. Ada Om Iyo. Mana sih Rio sialan ini?
Sumpah deh, gue tuh kemarin tuh lihat video ya, lihat video Pak Yamin itu rasanya aku pingin kenal sama Pak Yamin. Pingin belajar ilmu hukum. Karena beliau itu bagus banget gitu loh. Dan kayaknya dia itu belajar hukum itu hukum dari Nederland. Karena dia bisa berbahasa mengutarakan pakai bahasa Belanda. Kak Putri udah jengukan Niki belum? Belum. Tapi kalau Yoko udah. Mini meta aku meta kiri meta apa sih meta meta. Masih di Australia Bu, masih. Igonya Madam Eni Eropa ya. Ini ya si Lia ya. Cepet banget lu garcep. Kak bisa hubungin TikToknya Kak. Mungkin kali ya. Coba deh nanti gua kabarin kali ya. TikToknya namanya M Yamin. Udah gue udah follow. Hukum di Indo memang mengadopsi mengadopsi dari Belanda. Memang iya. Karena kan kita itu Indonesia itu jajahan Belanda. Jadi kita semuanya ngambil hukum itu dari negara Belanda. Makanya tadinya Kakak Hanin mau melanjutkan sekolah hukumnya itu di Belanda. Ini buang ini. Ini apa sih ya? Koyoko belum di sidang-sidang ya? Belum, belum. Udah di sidang. Udah, katanya sih kemarin udah. Tapi belum tahu ya, maksudnya sidangnya udah berapa kali. Umi mau tanya boleh, tanya apa? Bu, kantor Meta di sebelah rumah ibu, kan Bu? Sialan. Ini nih kalian nih ya, kurang ajar banget ya ngebahas si Meta. Yang ada nanti yang namanya Meta kupingnya pengeng. Kaput nggak makan mie lagi nggak? Tadi gua habis makan ini apa tadi apa namanya ini? Dibilangnya apa? Kayak snack. Snack pack. Kaput baru live lagi ya? Iya, baru live lagi. Enggak sih, tadi juga udah. Jadi ya begitu ya, gengs ya. Kita lihat berapa yang sangat seksi ini. Kaput makin tua makin cantik kayak Kak Niki. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Cuma nambah 3 ons doang. Terus lo bangga nambah 3 ondong? Of course. Aku pikir nambahnya sedikit. Ya udah makan crepes aja. Guys, bilang aku cepet sekarang. Ada gila-gila lo nih. Umi gimana Kak Yoke? Yoke baik kok. Bilang aku kurus sekarang cepet. Nggak ada yang mau bilang lo kurus, Nin. Aku ingin semua orang memvalidasi aku karena kalian semua ada di side bilang aku gendut. Emang lo gendut? Umi quiz lagi nih. Nanti dulu, ini mau pilih 10 pemenang dulu, baru nanti habis itu quiz lagi ya. Sabar, sabar. Kayak binatang. Bu, akun madam apa Bu? Any.Eropa. Any titik Eropa. Hai Randy. Mabro nih, Mabro. Nonton live movie sambil Rizka. Kak, sapa anakku dong lagi ulta Uzerli. Hai Uzerli, happy birthday ya. Semoga menjadi anak yang... Nih, cewek apa cowok ya? Soleh
soleh-soleha. Ih, sabar dulu lah, tunggu dia ini dulu. Kelamaan. Tahu ah. Umi udah ditelepon Cek Meta. Cek Meta. Ini bener-bener ya. Meta meti metong. Tuh udah ada yang bilang tuh kurus kak, kurus kok katanya. Ya. Oh cewek, semoga menjadi anak yang soleha, yang berbakti sama kedua orang tuanya, ahli agama ya, jangan ahli syaiton kayak ini satu. Eh, Ya. mulutnya. Kalian harus lihat aku tuh so skinny. Anin badan lu gede banget sih. Ih, Umi, kurus. Kenapa namanya ini Eropa? Ya mungkin dia jadi bingung. Mungkin dia ini sama negara Eropa kali ya. Jadi ini Eropa. Kakak itu kurus. Mana? Baca. Mana? Kakak itu kurus. Lu salah lihat. Coba kalau kita sampingan. Bu, aku tadi telepon Meta tahu. Tangan aja tangan. Ya gue nggak mungkin pakai tank top bego. Nih, Kecil kok. tuh. Gila loh. Kak Hanin cantik banget, tolong. Mungkin ingin dapat laki-laki Eropa, nggak paham lagi Bu ini. Kak Putri ditunggu Meta di warung-warung mall. Warmo tuh apa? Warung mojok. Warmo di Tebet. Vero, lu ini ya, lu fitnah ya. Nin, pendukung lu cuma satu. Kurus kok katanya. Dia dari tadi ngomong lu kurus nih. Ada 2 tadi. Minus 10 matanya. Sumpah aku tuh. Umi mirip banget sama Kak Hanin. Masa sih? Enggak. Ani lagi. Kak Hanin siapa Umi? Adek. Apa lagi? Bego ya. Adek. Nanti pasang alarm deh. Hanin. Hujan lagi nih. Enggak. Aku kan mulai. Bu, nongki bareng Meta yuk, Bu. Gila-gila Meta nih ya. Kak, IG Bu ini mana? nih. Ah, bentar ya. Kayak gimana nih caranya nih? Eni, gimana sih? Eropa kan gitu kan ya? Gini doang kan? Udah send. Terus pin. Dah, tuh. Dah follow-follow ya guys. Di follow-follow IG-nya Bu Eni. Tapi memang belum ada postingan. Mungkin besok kali baru ada postingan. Bahen. Ih, aku kurus. Bahenol kamu ini ya. I'm skinny. Gue diajak arisan sama Meta. Males ah. Gila ya si Meta. Jadi hits loh. Ya Allah Bu, profilnya Bu ini iya. Maaf ya. Itu filternya berlapis. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting dia happy. Ini siapa lagi? Umi kenal Meta Hult. Meta Halut. Lu jangan bikin gue mimpi buruk dong gara-gara kebanyakan ketawa. Gue yang beli, kenapa nggak beli dulu? Wah, biar kan aku coba lebih dahulu. Sekel nggak sih bodinya Kak Hanin? Dia mah tukang pukul. aduh, kan gue baru bilang begitu aja dia udah di KDRT gue. Umi gimana rasanya jadi ibunya Gen Z? Ya aku ikut-ikutan juga jadi Gen Z. Ini nggak ada genjet. Sabar, jatuh handphone gue. Belum mau sikat gigi, sabar apa sih katanya apa muntah. Duluan. Aduh.
Bu, meta bestie aku, Bu. Geblek. Meta habis teleponan sama saya kan. "Ay, kenapa sih ada apa dengan Meta sih? Kakak Hanin cantik pol. Fitnah. Yes. Aku masih enggak ah. Umi Hanin ikut gym kah? Bodinya kayak trainer. Lu tahu ya, Hanin itu kaum rebahan. Jadi lu jangan fitnah. Nanti body aku mantep. Kak Hanin versi sasetnya Umi katanya. Umi ketemu Kaniki pasti seru. Meta sudah kakak telepon. Anjrit ya, emang nih si Meta nggak bisa habis dari tadi ya. Si Meta. Tuh si Meta. Kamu persis. Meta halu. Hmm. Sekarang lagi viral si Meta. Iya emang. Udah kalian follow aja tuh Bu Eni. Ntar kalian melihat postingan-postingan lucu dari dia. Ya kan? Jangan lupa tuh Eni Eropa. Korset aku hilang tadi. Meta bentar lagi buka sesi konseling premium di 08098 Quartet 9. Malam. Umi kok itu giwangnya diputer-puter belian. Enggak, ini bukan berlian nih. Ya kan nggak apa-apa. Kalau selama selama asli kan mau digini-giniin, mau diapa-apain juga nggak bakalan pecah, nggak bakalan lecet tuh. Kak Hanin JJ bareng Umi dong. JJ itu apa ya? Jadi kan kita udah biasa buat. Oh gitu. Di mana nih? Di TikTok? Iya, kayak yang biasa kita buat kan di Velocity. Oh, ada. Lu aja kagak pernah lihat. Emang lu juga nggak pernah posting ya, Nin? Udah aku follow Bu Enika, ditunggu postingan hiburannya. Iya. Nanti kamu tunggu ya. Umi kon apa nih? Mana gua tahu. Senangnya dijawab perutnya aku sehat selalu. Senangnya dijawab perutnya aku sehat selalu. Umi yang jauh di sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Kenapa perutnya ya? Kak Putri coba apa nih? Hah? Siapa sih? Enaknya kayak teman segeng Hanin sama Umi. Jadi ingat kata Nedol si silent itu emas. Speak. Wah, Rima mau nggak ngegeng juga ya ikut geng meta aja. Ya udah sih kalau mau di private private ya kan kalau mau di public public repot. Kan itu hak semua orang. Kalaupun akun Gogo mau private pun juga bisa, ya kan? Kalau mau di public pun juga bisa. Aman itu. Bisa diatur, ya kan? Aduh, ada aja ya gebrakannya ya. Ya udahlah. Udah mending bikin arisan geng meta aja deh. Kaput sama Ami baik-baik aja kan? Masih temenan kan, Kak? Masih nggak ada yang musuhan. Gue kan nggak mau punya musuh. Kak Yoka gimana kabarnya, Kak? Cerita dong mengenai Yoke. Oke, aku sedikit cerita masalah Yoke ya. Gini, waktu kemarin aku di Jakarta, memang aku sempat kunjungin Yoke. Karena memang
sesuai sama janji aku ya waktu itu. Gue udah bilang bahwa kalau gue nanti ke Jakarta, di mana posisi dia, di mana dia, gue akan datang. Dan begitu pun dia menyampaikan kata-kata itu sama temennya waktu itu. Dia cuma mau lihat kalau kalau Kak Putri ada di Indonesia, ketemuin gue nggak? Kata dia bilang kayak gitu. Ya udah, jadi di saat gue seminggu kalau nggak salah ya, seminggu di Indonesia itu gue datang ke Rutan Salemba. Karena posisinya Yoke ada di Rutan Salemba. Kita banyak bercerita, banyak mengklarifikasi semua masalah, tapi ya memang ada masalah-masalah yang bukan ranah gue atau urusan gue. Jadi gue tidak bisa membahas itu sama Yoke. Yang gue hanya bilang kalau memang bisa selesaikan, selesaikanlah baik-baik. Gue hanya bilang seperti itu. Keadaan Yoke baik, keadaan Yoke sehat. Em, Mukanya pun bersih gitu. Maksudnya nggak yang kayak jerawatan atau nggak gimana, enggak. Ya mungkin karena dia juga apa ya, kalau mau dibilang legowo ya legowo gitu loh, karena juga nggak ketemu tuh nggak yang stres yang kayak gimana, enggak, malah waktu gua ketemu sama Yoke gue yang nangis, gue yang peluk dia, gue yang nangis, maksudnya kayak kalau hebat ya bisa sekuat itu ya gitu gitu. Ya udah cuma di situ aja, terus memang waktu itu gue janji bahwa kalau gue ada kesempatan lagi sebelum gue balik ke Australia, gue mau temuin dia lagi gitu. Intinya mau pamit balik lah. Tapi kan ternyata di terakhir-terakhir hari gue itu banyak yang harus gue selesaikan juga gitu loh. Tapi paling enggak apa yang sudah gue ucapkan, yang gue janjikan itu sudah terrealisasikan. Masih Bahenol ya, Kayoke, iya masih kok, masih. Dan kalau misalkan kalau misalkan kalian nanya gitu kan, kabaran gak kak gitu. Kalau ya Yoke itu kan pakai teleponnya kan telepon wartel dari mana namanya dari Rutan ya kan. Jadi kalau misalkan memang dia ada kesempatan ya kan waktunya juga nggak banyak karena kan banyak yang ngantri. Jadi dia paling diutamakan dia nelpon keluarganya dulu. Terus pengacaranya juga, baru kalau misalkan ada extra time, ya baru dia kabarin gue, Kak gimana kabarnya gitu. Gimana kabar lo gitu. Seperti itu. Emang bener Kak si Yoke ditipu sama Uzi? Maaf Kak cuma tanya. Nah itu dia makanya yang pernah gue bahas sama Yoke ya tentang tentang dia dan Uzi itu gue cuma bilang gue tidak ikut campur. Itu masalah mereka. Pada saat penangkapan juga kan di situ kan yang ada kan Uzi dan keluarganya gitu. Jadi gue tidak tahu menau masalah itu. Apapun masalah barang, masalah uang, masalah ini itu segala macam. Ya itu menjadi urusan Yoke sama Uzi. Umi nggak ketemu Niki, tadi udah aku jawab. Nggak. Kapan sidang Yoke, Kak? Katanya sih sidangnya sudah kemarin, sidang pertama. Dan mungkin ada sidang selanjutnya itu, tapi belum tahu kapan. Gitu. KGB Vesta, Kak Putri Jimbo cuci tangan perihal Yoke dan nggak mau ikut campur. Enggak. Cuci tangan dalam perihal yang mana ya? Contoh yang maksud gini, cuci tangannya perihal yang mana? Kalau misalkan yang bukan urusan gue nggak mau ikut campur, bukannya cuci tangan. Tapi keadaan Yoko sekarang pun di dalam pun, gue tidak perlu validasi ke kalian semua, ya. Dan gue juga menghargai privasinya Yoke juga, gitu. Karena Yoke punya keluarga, Yoke punya kuasa hukum, dan gue itu hanya sekedar teman dan tidak patutnya gue validasi gitu. Ini baru ya sekarang gue buka karena kalian nanya. Dan juga kemarin itu sempet
adminnya juga pas gue balik itu kan posting foto gue ya kan. Jadi di situ gue eh pikir oh ya udah berarti memang Yoke mm, memberitahukan sama followersnya bahwa ya gue jenguk dia gitu loh pada saat itu gitu. Kalau dia nggak posting pun juga gue nggak akan kasih tahu sama kalian. Gue mau besuk kek, gue mau ngapain, gue nggak akan ngasih tahu sama kalian buat apa. Kenapa Uzi nggak jelasin paspornya Yoka di mana Kak? Kalau nggak dijelasin bola panas jadi ada di dia. Nah itu kalau misalkan lo ngomong nanyain lagi, semua orang itu punya masalahnya masing-masing. Semua orang juga punya hak cara penyelesaiannya masing-masing gitu loh. Seperti yang kemarin kalian bilang, kakak kenapa berteman sama Kim? Padahal kan Kim ke kubu sebelah. Apapun yang terjadi, gue sama Kim itu tidak pernah ada masalah gitu loh. Selama dia bisa menjaga gue dan gue menjaga dia. Kayak gitu. Jadi dia mau main sama kubu sebelah kek, ya kan mau ke utara, timur, selatan gitu. Itu bukan 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 urusan gue untuk melarang Kim karena Kim bukan anak kecil lagi. Pilihan terbaik memang sebatas yang kita tahu saja saat ada problem di antara pertemanan. Keren Kak. Iya memang itu. Memang seperti itu. Gitu. Jadi apa ya kalau misalkan kita punya satu circle, di circle itu misalkan ada masalah gitu ya. Mereka berdua tidak komunikasi, tapi gue sudah menjadi penengah, mengkomunikasikan apa yang si A amanahin, gue harus dikasih tahu ke B, gue udah kasih tahu. Apa si B yang amanahin gue harus nyampein ke A, gue udah kasih tahu. Kalau misalkan mereka punya apa namanya, punya pemikiran masing-masing, punya caranya masing-masing, ya gue nggak bisa maksa. Gitu toh pada saat masalah itu ada, keberadaan gue tidak ada gitu loh. Jadi mau ngapain gue ikut terjun juga gitu loh. Untuk ada di tengah-tengah situ gue nggak mau. Kak Yoka dilaporkan atas pasal apa Kak? Ini apa namanya perbankan ya. Halo Papua. Tapi kakak support Kaniki nggak support yang namanya hmm, kenal ya kan teman ya pasti support. Cuma kan supportnya mau yang seperti apa sih gitu. Kalau mau dibilang ya ya bantuin dong. Ya sekarang gue mau bantuin apa? Gue mau nanya. Sudah ada orang-orang hebat ya kan di dalam pengadilan itu yang eh apa ya maksudnya berjuang untuk Niki dan Mail gitu loh. Nah, gue atau teman-teman yang lain hanya bisa mensupport ya supaya Nikinya kuat, tabah, sehat, happy, nggak stres gitu. Dan ya anak-anaknya sehat-sehat, baik-baik gitu. Kasihan kan Niki Kak, iya, udah pastilah. Yang namanya satu dikeroyok rame-rame, gimana ceritanya nggak kasihan. Kakak ditelepon sama Meta nggak Kak? Dan gue juga kayak nggak punya temen namanya Meta deh. Kakak cantik ya aslinya. Emang lu pernah lihat gue di mana? Live sama Duta Intel, Kak. Duta Intelnya lagi nggak ada kali. Nggak pernah pakai filter, keren. Ya iyalah, mau ngapain pakai filter? Buat apa udah perawatan kalau misalkan masih pakai filter? Alhamdulillah Kak Putri support Miniki, sehat selalu Kak, amin. Semoga Miniki dan Mail segera pulang, amin, amin. Kenapa si Nenek nggak berani laporin Kaput? Ya nggak tahu. Salam dari Garut.
Kakak kangen. Hai. Salamin Bu Eni ya, Om. Follow dulu lah, follow dulu tuh, Eni Eropa. Salam dari Hong Kong, single mom pejuang rupiah. Hai. Kak mau asinan sayur Betawi nggak? Aduh enak banget, tapi kan gue jauh. Gimana ceritanya? Hai Kak, sudah lama tak live, iya. Nggak mau mati konyol kali. Laporin. Hai Rizky. Ya, intinya begitu ya. Jadi kalian udah tahu ya penjelasannya ya. Mie Bangladesnya mana-mana ada mie Bangladesh. Ih, kirain ini Arrow. Oh iya, Nin. Tolong dong, clips dong, Nin. Kaput kalau Yoko belum rilis ya kasusnya. Udah ya. Kalau udah di sidang mah udah rilis kali. Satu aja, Kak Putri Jimbo sekarang kesibukannya apa, Kak? Sibukin diri aja. Pokoknya karena di sini nggak ada wartawan ya, jadi nggak bisa lewat sekelebat ada kamera ada gua. Jadi ya udahlah paling nyuci, bebenah rumah, walaupun rumahnya nggak beres-beres ya kan. Ya so sibuk aja lah pokoknya. Ngurusin aku yang cantik ini. Ya ampun nggak, aku kira ini Eropa tour and travel, ternyata apa nih? Ternyata aku di Bu Eni. Iya. Hmm, air keran ya. Ayo, gue udah gak mau bahas lagi. Kalau misalkan memang lo mau tahu, lo tinggal searching aja di YouTube atau nggak di TikTok. Bu Eni suruh live ya Om. Gue yakin Bu Eni kalau live pasti mukanya begini. Itu siapa yang ngomong apa? Dia ngomong apa sih gitu? Matanya kan udah buram dia, pasti begini nih. Yang ada lo nggak bakal ngeliat mukanya. Yang ada lo ngeliat matanya doang. Waalaikumsalam. Gila ya. Marcel Crimson. Lu orang ke 1.739.8911. Yang nanyain udah terima telepon belum dari si Meta. Mama apa KPJ? Mamam Crips. Kak, kalau di Indo boleh nggak kirim makanan? Tapi bukan buat promosi kok, cuma mau kirim kakak. Terima kasih. Duta Intel kayaknya lagi nggak ada deh, dia nggak lihat gue live deh. Ini tolong ambilin pen volumenya kecil dong. Di kamar. Hmm.
Mana ya Bu ini ya? Berani mana? Hmm. Tuh pantatnya gede banget ya. Emang nih. Nenek-nenek lincah. Hmm. Ya, nggak mau kalah dia, ya kan naik panggung tuh, keren kan? Bu Eni itu ada aja gebrakan dia. Lagi hujan lagi. Apa nih? Lagi lo somplak nih. Hidup itu harus apa adanya. Kalau misalkan gue, ya kan, gue demen dugem, gue dugem. Nih, titip dong anting. Males ke kamar lagi. Gitu. Nggak pusing. Nathan bobo ya Bu, iya kan udah jam setengah 12. Bu Eni, mana kan di Jakarta. Kata-kata hari ini Umi, kata-katanya hari ini adalah hidup itu di dunia nyata, jangan di dunia halu. Karena kenapa? Karena kalau di dunia halu itu sampai kapanpun hidup lo nggak akan tercapai. Apapun yang lo mau nggak akan tercapai. Tapi kalau lo hidup di dunia nyata, insya Allah lah berhasil ya. Kapan Gus lagi kaput sabar ya. Ini soalnya yang 10 pemenang aja belum karena rame banget. Kalian sabar-sabar dulu. Paling besok gue umumin. Hani sekarang tinggal di Australia ya Kak? Iya, tinggal di sini. Jadi begitu guys ceritanya. Ya udah ini udah jam setengah 12. Mau cuci muka. Terus mau sikat gigi. Terus mau bobo. Karena besok pagi sudah harus bangun pagi, oke? Nanti kalau misalkan gue pagi-pagi lagi sendiri, ya kan, kalian bisa nemenin gue sarapan. Mungkin di TikTok kali ya, gitu. Oke, sampai ketemu lagi besok.